Menjadi umat terbaik dengan saling menasihati. Pembahasan berikut adalah risalah ringkas dari Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Berikut penjelasan beliau. Allah Ta'ala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Surat Al-Imran ayat 110. Sebagai ulama salaf mengatakan, mereka bisa menjadi umat terbaik jika mereka memenuhi syarat yang disebut dalam ayat di atas. Siapa saja yang tidak memenuhi syarat di atas, maka dia bukanlah umat terbaik. Maka salaf mengatakan, telah disepakati bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu wajib bagi insan. Namun wajiblah adalah fardu kifayah. Hal ini sebagaimana jihad dan mempelajari ilmu tertentu serta yang lainnya. Yang dimaksud fardu kifayah adalah jika sebagian telah memenuhi kewajiban ini, maka yang lain gugur kewajibannya. Walaupun pahalanya akan diraih oleh orang yang mengerjakannya, begitu pula oleh orang yang asal mampu namun saat itu tidak bisa untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar yang diwajibkan. Jika ada orang yang ingin beramar ma'ruf nahi munkar, wajib bagi yang lain untuk membantunya hingga maksudnya yang Allah dan Rasul-Nya perintah tercapai. Allah Ta'ala berfirman, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan melampaui batas." Surat Al-Maidah ayat 2. Setiap Rasul yang Allah utus dan setiap kitab yang Allah turunkan, semuanya mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang dimaksud ma'ruf adalah segala istilah yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Yang dimaksud munkar adalah segala istilah yang mencakup segala hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar ada sebab datangnya hukuman dunia sebelum hukuman di akhirat. Janganlah menyangka bahwa hukuman meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya menimpa orang yang zalim dan pelaku maksiat, namun boleh jadi juga menimpa manusia secara keseluruhan. Orang yang melakukan amar ma'ruf hendaklah orang yang faqih, paham terhadap yang diperintahkan, dan faqih, paham terhadap orang yang dilarang. Begitu pula hendaklah dia santun terhadap yang diperintahkan. Begitu pula terhadap yang dilarang. Hendaklah orang tersebut yang alim terhadap apa yang ia diperintahkan dan larang. Ketika dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar, hendaklah ia bersikap lemah lembut terhadap apa yang ia perintahkan dan ia larang. Lalu ia harus halim dan bersabar setelah ia beramar ma'ruf nahi munkar. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Surat Al-Luqman ayat 17. Ketahuilah bahwa orang yang memerintahkan pada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar terhadap mujahid di jalan Allah, jika dirinya disakiti atau hartanya dizolimi, hendaklah ia bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah. Sebagaimana hal inilah yang harus dilakukan seorang mujahid pada jiwa dan hartanya. Hendaklah ia melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam rangka ibadah dan taat kepada Allah, serta mengharap keselamatan dari siksa Allah. Juga ingin menjadikan orang lain baik. Janganlah ia melakukan amar ma'ruf nahi munkar untuk tujuan mencari kedudukan mulia atau kekuasaan. Janganlah ia melakukannya karena bermusuhan atau benci di hatinya pada orang yang diajak amar ma'ruf nahi munkar. Janganlah ia melakukannya dengan tujuan-tujuan semacam ini. Kadang memerintahkan pada yang kebaikan itu dengan cara yang baik dan tidak membawa dampak jelek. Kadang pula mencegah kemungkaran dilakukan dengan baik tanpa membawa dampak jelek. Sebaiknya jika menghilangkan kemungkaran, malah dengan cara yang mungkar pula, bukan dengan cara yang baik.
maka itu sama saja seseorang ingin mensucikan khamr yang najis, kata sebagian ulama, pen, dengan air kencing yang najis pula pen. Siapa yang melarang kemungkaran namun malah dengan yang mungkar, maka itu hanya membawa banyak kerusakan daripada mendapatkan keuntungan. Kadang kerugian itu sedikit atau banyak, wallahu a'lam.